Baiklah, kita berjumpa lagi di pertemuan yang kedua untuk mata pelajaran Porter di kelas 11 ya. Untuk hari ini, Ibu akan melanjutkan materinya, yang mana materi sebelumnya kita sudah sampai di peranan Porter, yaitu sebagai matanya hotel dan telinganya hotel. Sudah Ibu bahas sebelumnya. Nah, sebelum Ibu lanjut ke materi, perlu Ibu sampaikan, bagi yang belum mengetahui atau belum sempat ngecek e-learning-nya, untuk materi e-learning sudah Ibu upload beberapa hari yang lalu, termasuk juga tugas 1 untuk mata pelajaran Porter di kelas 11. Jadi silakan dijawab, dan pastikan kalian membaca atau membuka materinya terlebih dahulu, baru kemudian menjawab soalnya. Ya, beberapa materi juga sudah Ibu sampaikan sebelumnya di kelas 10 dan di pertemuan sebelumnya. Baiklah, seperti biasa di kelas pada pertemuan tatap muka sebelumnya atau di kelas 10, kalau Ibu mulai di pertemuan kedua, maka sebelum memulai mata pelajaran yang baru atau materi yang baru, Ibu pastikan ada atau mengadakan kuis sebelumnya. Ya, jadi silakan dibuka-buka dulu materi yang sudah kita bahas sebelumnya, karena Ibu akan tunjuk beberapa orang untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan nanti sebagai nilai kuis untuk pertemuan hari ini. Ya, kemungkinan 2 atau 3 orang saja. Jadi orangnya tetap akan Ibu tunjuk, atau kalau misalnya bisa menjawab, silakan raise your hand please. Kemudian Ibu akan tunjuk, dan silakan kalian jawab pertanyaan yang Ibu berikan. Ya, baiklah. Sebelumnya, kita sudah sempat membahas mengenai apa yang dimaksud dengan uniform service, kemudian kita juga sudah membahas mengenai bagian-bagian atau section yang terdapat di bawah bel kapten, itu sudah kita bahas termasuk juga dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi, pertanyaannya akan seputaran itu saja. Ya, baiklah, kita mulai. Di pertanyaan Ibu yang pertama, silakan disebutkan dan jelaskan 3 section yang terdapat di bawah bel kapten. Silakan raise your hand please. Cempaka Dewi. Cempaka Dewi, silakan. Silakan Cempaka Dewi. Halo. Ya, sudah Ibu dengar? Silakan jawabannya. Yang pertama, operator lift. Operator lift atau lift operator? Lift operator. Yes, lift operator. Oke, tugasnya yaitu membantu tamu menggunakan lift. Yang kedua, packboy. Packboy. Memanggil atau mencari tamu. Memanggil atau mencari tamu. Kemudian yang ketiga, kurir. Kurir. Mengantarkan surat atau pesan keluar hotel. Yes, cukup 3 saja ya. Terima kasih. Silakan di-mute kembali. Cempaka Dewi. Sudah berhasil menjawab pertanyaan Ibu yang pertama. Pertanyaan Ibu yang kedua. Adakah yang bisa menjelaskan apakah perbedaan dari tamu with reservation dengan walk-in guest? Atau Ibu ulangi, jelaskan perbedaan antara with reservation guest dengan walk-in guest. Silakan. Miyoga. Silakan Miyoga. Halo, Bu. Ya, sudah Ibu dengar. Silakan jawabannya. Apakah perbedaan dari with reservation guest dengan walk-in guest? Silakan Miyoga. With reservation guest adalah tamu yang sudah melakukan pemesanan kamar sebelumnya, sedangkan walk-in guest adalah tamu yang datang langsung ke hotel melakukan pemesanan kamar. Yes, terima kasih Miyoga. Silakan di-mute kembali. Ibu ulangi ya. With reservation guest itu adalah tamu yang datang ke hotel sudah melakukan pemesanan kamar sebelumnya di bagian reservasi. Sedangkan untuk walk-in guest itu adalah tamu yang datang ke hotel tanpa atau belum melakukan pemesanan sebelumnya. Jadi begitu dia akan menginap, dia datang langsung ke hotel dan langsung melakukan pemesanan di bagian reception atau di resepsionisnya.
Thank you. Yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga adalah, coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan pegging gas, kemudian apa yang dimaksud dengan pegging board. Pegging gas dan pegging board. Silakan. Dewayu Purnama. Halo Ibu. Ya, silakan Dewayu. Pegging gas adalah tugas yang Diulangi, pegging gas adalah? Pegging gas adalah tugas untuk mencari atau memanggil tamu. Sedangkan pegging board adalah papan untuk mencari atau memanggil tamu. Oke, baiklah. Terima kasih Dewayu. Ibu perbaiki sedikit ya untuk jawaban pegging gas-nya. Pegging gas itu adalah kegiatan mencari atau memanggil tamu. Ya, pegging board-nya sudah betul, papan yang digunakan untuk menuliskan nama tamu yang akan dicari. Terima kasih, silakan di-mute kembali. Oke, baiklah. Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Ya, terima kasih untuk yang sudah berpartisipasi menjawab pertanyaan Ibu. 3 orang tadi, ada Cempaka, Miyoga, dan Dewayu Purnama. Baiklah, Ibu lanjutkan ke peranan porter, bellboy, atau bellman di hotel. Yang pertama, peranan porternya adalah sebagai matanya hotel, dan yang kedua adalah sebagai telinganya hotel. Sepertinya kalau tidak salah, minggu lalu sudah Ibu jelaskan apa yang dimaksud dengan peranan porter sebagai matanya hotel, apa yang dimaksud dengan peranan porter sebagai telinganya hotel. Ya, mudah-mudahan kalian masih ingat karena ada satu soal di e-learning-nya yang menanyakan mengenai peranan porter ini. Ibu lanjut ke slide berikutnya. Oke, peranan porternya ya, Ibu ingatkan kembali. Porter sebagai matanya hotel. Yang dimaksud dengan porter sebagai matanya hotel adalah karena porter area kerjanya berada di lobi, sehingga dia harus mampu melihat semua tamu yang datang, termasuk bila ada permasalahan, karena hal seperti itu belum tentu dapat dilihat oleh bagian lain. Bila terjadi permasalahan yang dianggap aneh oleh porter, maka porter harus cepat tanggap dalam memberikan responnya. Itu sebagai matanya hotel. Karena seperti yang sudah pernah Ibu sampaikan, bahwa area kerja porter itu dari lobi sampai dengan seluruh area hotel. Atau kalau tidak salah sampai dengan kamar. Ya. Jadi porter itu bertugas juga melihat kalau misalnya ada kejadian yang janggal atau aneh, maka cepat-cepat harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Seperti misalnya security kah, atau front office manajernya kah, atau kemungkinan chip concern-nya, dan lain sebagainya. Dah, yang kedua, peranan porter yang kedua adalah sebagai telinganya hotel. Yang mana dimaksudkan di sini adalah porter dapat memberikan masukan kepada manajemen bila ada tamu yang merasa tidak puas dengan pelayanan hotel dan kemudian dapat diambil langkah-langkah agar tamu tersebut tidak kecewa dan dapat terpuaskan atau terpenuhi keinginannya. Ya, jadi selain sebagai matanya hotel, porter juga berperan sebagai telinganya hotel. Porter akan mendengar komplainan dari tamu atau keluhan dari tamu, kemudian akan menyampaikannya ke manajemen atau ke front office manager mungkin, atau kemungkinan ke chip concert-nya, dan lain sebagainya. Ya, jadi dua ini adalah peranan porter sebagai matanya hotel dan sebagai telinganya hotel. Sebelumnya, sudah pernah Ibu sampaikan 5 fungsi dan peran dari porter. Adakah yang bisa menyebutkan kembali kelima fungsi dan perannya? Silakan, adakah yang bisa menyebutkan kembali selain Cempaka Dewi? Cempaka Dewi sudah tadi, yang lain? Arina Ratri, silakan. Halo Bu. Ya, silakan. Ada 5, yaitu Ada 5.
sebagai sebagai salesperson Sebagai salesperson atau penjualan, atau penjual sales. Yang kedua, pelayanan informasi atau pelayanan informasi atau informan. yang ketiga, pengamat atau spesies. Spesies atau spice? Spice. Spice, ya, bukan spesies. Spesies itu biologi dia punya, ya. Lanjut. Yang keempat, sebagai penasehat atau konsultan. Konsultan, ya. Yang kelima? Yang kelima, penghubung atau konektor. Yes, yang kelima sebagai penghubung atau sebagai konektor. Berarti masih ingat ya, 5 fungsi dan peran dari porter atau bellman atau boleh juga disebut dengan bellboy. Terima kasih. Silakan di-mute kembali, Arina Ratri. Bu lanjut ke slide berikutnya. Nah, selain porter juga sebagai matanya hotel dan juga telinganya hotel, termasuk juga sebagai konektor, termasuk juga sebagai pengamat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal lainnya juga harus mendapat perhatian oleh seorang porter atau seseorang yang bekerja di bagian uniform service. Yang pertama adalah tips atau pencuri. Jadi, hal-hal seperti ini harus diperhatikan oleh bagian porter. Sekali lagi, karena areal kerja porter itu sangat luas, dari lobi sampai dengan seluruh areal hotel. Ya, makanya porter itu juga merupakan mata-matanya hotel. Porter dapat mengetahui setiap gerak-gerik yang terjadi di dalam hotel itu sendiri. Baiklah, Ibu mulai. Hal lain yang juga harus mendapat perhatian oleh seorang porter. Yang pertama adalah pencuri atau tips. Tamu-tamu yang datang ke hotel dan berada di lobi yang tidak memiliki tujuan jelas, perlu dapat perhatian khusus oleh porter. Karena orang-orang seperti itu berpotensi dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan tamu yang sedang menginap di hotel. Ya, jadi tidak hanya tamu yang dirugikan, tapi juga hotelnya yang dirugikan. Kalaupun nanti ada tamu-tamu yang berniat jahat. Ada tamu lain yang dirugikan, ada hotel juga yang dirugikan. Bahkan mungkin karyawan hotel juga termasuk dirugikan. Kemudian yang kedua, hal yang harus diperhatikan oleh seorang porter adalah drunk atau mabuk. Tamu-tamu mabuk yang tinggal di hotel perlu juga mendapat perhatian oleh porter. Karena tamu itu dapat mengganggu tamu lain yang sedang menginap di hotel. Dan bila terdapat tamu mabuk, agar segera berkoordinasi dengan bagian security. Ya, kalaupun kalian nanti bekerja di bagian porter dan mendapati ada tamu yang datang dalam kondisi mabuk, silakan disampaikan kepada pihak security untuk dapat diselesaikan. Ya. Next, yang ketiga, hal yang harus diperhatikan oleh bagian porter adalah reporting damage atau laporan bila terjadi kerusakan. Jadi, apabila terdapat properti hotel yang dirusak oleh tamu, maka porter harus melaporkannya kepada bagian yang terkait agar tidak mengganggu operasional hotel. Jadi, barang apapun yang dirusak silakan disampaikan ke bagian-bagian yang terkait. Atau mungkin boleh menyampaikan ke bagian security atau satpamnya. Ya, jadi hal lain yang harus mendapat perhatian porter, Ibu ulangi. Yang pertama pencurian atau tips, yang kedua tamu yang mabuk, yang ketiga laporan bila terjadi kerusakan barang yang ada di hotel. Kita lanjut yang keempat, reporting fire atau laporan bila terjadi bahaya kebakaran. Itu juga harus disampaikan oleh bagian porter kepada pihak-pihak yang terkait. Jika porter menjumpai gejala atau indikasi akan terjadi bahaya kebakaran, agar segera melaporkan kepada bagian engineering untuk dapat diambil langkah-langkah pencegahan ya. Yang kelima, reporting guest comment. Porter juga berkewajiban untuk segera melaporkan ke bagian terkait bila menjumpai tamu yang sedang menginap di hotel yang kecewa terhadap pelayanan hotel. Jadi kembali lagi seperti ke peranan porter tadi, porter itu juga harus menyampaikan kepada manajemen jika seandainya ada tamu yang komplain terhadap pelayanan yang ada di hotel. Ya, itu tadi 5 hal yang harus diperhatikan oleh bagian porter, selain juga dia harus fokus terhadap pekerjaannya, yaitu menangani barang bawaan tamu. Sudah? Bisa Ibu lanjutkan?
reporting fire, reporting gas comment, kemudian juga laporan terhadap barang-barang yang rusak, terutama barang-barang hotel ya, kemudian pencurian, dan tamu yang mabuk. Ibu ulangi, hal yang harus diperhatikan oleh bagian porter adalah yang pertama, pencurian, yang kedua, tamu yang mabuk atau drunk, kemudian laporan terhadap barang-barang yang rusak, terutama barang-barang yang ada di hotel, yang dapat mengganggu kegiatan atau operasional yang ada di hotel. Yang keempat, laporan terhadap bahaya kebakaran. Dan yang kelima, reporting gas comment, atau laporan terhadap kekecewaan tamu, atau komplainan tamu. Ya, jadi 5 hal yang harus diperhatikan. Baiklah, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Nah, tugas-tugas dari bagian uniform service staff. Sebenarnya sudah kita bahas sebelumnya waktu di kelas 10, tapi Ibu akan ingatkan kembali, semua staf yang berada di bagian uniform service harus mengetahui tugas masing-masing, tetapi secara keseluruhan mereka harus. Nah, ini adalah bisa dikatakan sebagai hal-hal yang harus dimiliki atau sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang uniform service staff. Yang pertama, bertanggung jawab. Semua pekerjaan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Ya, semua tugas yang diemban, semua pekerjaan yang diambil harus diselesaikan dengan penuh tanggung jawab. Jadi, yang pertama atau secara keseluruhan, seorang petugas dari bagian uniform service harus bertanggung jawab. Yang kedua, dapat menjaga pelayanan yang baik, terutama sekali untuk bagian porter. Kenapa? Karena bagian porter itu menangani barang bawaan tamu. Tidak hanya tamu saja yang ditangani, tetapi barang bawaannya juga. Dan itu sangat rentan sekali, adanya perusakan lah, atau kerusakan, kehilangan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, harus dapat menjaga pelayanan dengan baik. Bertanggung jawab, menjaga pelayanan yang baik. Dengan mengetahui tugas yang harus dikerjakan, dan bagaimana cara mengerjakannya dengan baik, maka kualitas pelayanan akan dapat dipertahankan. Ya, makanya kalian harus mempelajari seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, jenis barangnya, kalian harus tahu jumlah barangnya, dan lain sebagainya. Jadi, kemungkinan rusak dan hilang itu dapat diperkecil. Sudah, Ibu lanjutkan. Yang ketiga, hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang bagian uniform service staff. Harus menjaga kepuasan tamu. Apabila tugas-tugas yang diberikan telah dilakukan dengan benar, maka kualitas pelayanan dapat dipertahankan sehingga kepuasan tamu dapat terwujud. Jadi, bertanggung jawab, kemudian kualitas pelayanan akan berpengaruh terhadap kepuasan tamu. Kalau kalian sudah tidak bertanggung jawab, kemudian tidak mengetahui kualitas layanan, maka kepuasan tamu akan jauh dari kata didapatkan. Ya. Jadi, Ibu ulangi lagi, hal-hal yang harus diperhatikan oleh bagian uniform service staff. Yang pertama adalah bertanggung jawab, yang kedua kualitas pelayanan yang baik, yang ketiga kepuasan tamu, dan yang keempat kelancaran operasional. Apa itu kelancaran operasional? Setiap orang yang telah tahu tugas dan tanggung jawabnya sesuai uraian tugasnya atau sesuai dengan SOP, maka operasional hotel akan berjalan dengan lancar. Jadi mereka saling berkaitan. Harus bertanggung jawab, harus melakukan pelayanan dengan baik. Yang ketiga, memenuhi kepuasan tamu, maka akan sampailah kita kepada kelancaran operasional. Ini tujuannya. Semua staf atau semua orang-orang yang bekerja di dunia pariwisata pasti mengharapkan kelancaran operasionalnya. Ya, jadi harus diingat, harus bertanggung jawab, harus mengetahui kualitas pelayanan yang baik, harus memenuhi kepuasan tamu sehingga kelancaran operasional dapat terwujud. Sudah? Ibu lanjutkan. Nah, penanganan barang bawaan tamu. Dalam menangani barang-barang bawaan tamu, perlu dilakukan penanganan khusus guna menghindari 4 hal. Jadi hal-hal yang harus dihindari pada saat menangani barang bawaan tamu, sebetulnya sudah pernah Ibu bahas waktu di kelas 10, hal-hal yang perlu dihindari yaitu berupa kehilangan, barang yang tertukar,
keterlambatan, barang yang rusak. Ini hal-hal yang harus dihindari oleh bagian porter. Dah kehilangan barang tamu, barang bawaan tamu yang tertukar, keterlambatan datangnya barang bawaan tamu, terutama sekali pada saat kalian menangani tamu rombongan. Ya, kalau tamu individu, tamunya datang, sudah bawa barang bawaannya, langsung kita tahu, oh ini barangnya. Bagaimana dengan tamu rombongan? Datangnya satu bus, jumlahnya lebih dari 50 orang mungkin, atau lebih dari 100 orang. Makanya kita harus tahu yang mana barangnya, berapa jumlahnya, supaya tidak hilang, tidak tertukar, tidak terlambat datang atau sampai di kamar tamu. Kemudian yang paling penting tidak rusak barangnya, atau barang yang rusak itu harus dihindari. Ya. Kemudian, sehubungan dengan hal tersebut, yang harus diperhatikan adalah yang pertama, barang bawaan tamu diambil dan diangkut dengan cara yang tepat atau benar, menggunakan trolley cart dalam waktu yang cepat. Jadi selain harus cepat, juga harus benar. Jangan asal cepat, tapi barang bawaan tamu yang diambil salah, atau barang bawaan tamu yang dikirimkan ke kamarnya atau dibawakan ke kamarnya salah. Ya. Jadi, kalaupun kalian mengambil barang bawaan tamu yang banyak, kalian boleh menggunakan trolley cart atau kereta barang bawaan tamu. Ya, trolley sebelumnya sudah pernah Ibu bahas. Adakah yang masih ingat berapa ada macam-macam trolley? Jika dilihat dari ukurannya, jika dilihat dari cara penggunaannya. Silakan. Bella Anadia. Bella Anadia. Baik, di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis dari troli. Oke, Yaitu ada jenis dari troli. Yang pertama yaitu ada electric trolley. Dioperasikan oleh tenaga mesin. Biasanya digunakan di hotel yang berkonsep garden hotel yang memiliki daerah operasional yang sangat luas. Lokasi pronopis dengan kamar maupun antara satu kamar dengan kamar lainnya berjauhan. Oke, jadi itu disebut dengan electric trolley. Pengoperasiannya dengan menggunakan tenaga mesin. Digunakan pada hotel yang mengusung konsep garden hotel atau memiliki areal hotel yang luas. Next, yang berikutnya. Yang kedua yaitu ada manual trolley. Dioperasikan menggunakan tenaga manusia. Troli jenis ini paling banyak digunakan. Oke. Ada manual trolley, yaitu trolley yang dioperasikan dengan menggunakan tenaga manusia. Ya, manual trolley, electric trolley. Terima kasih, Bella. Silakan di-mute kembali. Dah, selain ada manual trolley dan electric trolley, juga ada small trolley dan big trolley. Ya, small trolley sudah Ibu sampaikan waktu di kelas 10, termasuk juga big trolley-nya sudah Ibu sampaikan di kelas 10. Jadi tidak Ibu bahas lagi untuk small trolley dan big trolley-nya. Dah, jadi kereta barang sekali lagi itu disebut dengan trolley cart. Trolley saja boleh, kalau mau trolley cart silakan. Ya. Next. Yang harus diperhatikan ketika mengangkat barang bawaan tamu. Teknik mengangkat barang bawaan tamu sudah kita bahas waktu di kelas 10. Ibu akan ingatkan lagi nanti. Ya, yang harus diperhatikan ketika mengangkat barang bawaan tamu, yang pertama, peganglah pegangan atau tali barang tersebut agar barang tersebut tidak copot. Ya, jadi kalau tasnya ada pegangan atau ada talinya, silakan dipegang talinya atau pegangannya. Kemudian yang kedua, perhatikan barang yang menggunakan tanda khusus seperti this way up sign atau tanda this way up, kemudian fragile sign, keep dry sign, dan juga tanda-tanda lainnya. Jadi kalau barangnya ada tandanya, yang mana bagian atasnya, apakah barang ini pecah belah, apakah barang ini tidak boleh basah, tidak boleh kena air atau kena hujan, itu harus diperhatikan. Ya. Kemudian yang ketiga, barang pecah belah hendaknya diangkat dengan hati-hati dan juga tidak boleh dibanting. Itu hal-hal yang harus diperhatikan ketika mengangkat barang bawaan tamu.
Yang pertama harus memegang talinya atau pegangannya supaya tidak terlepas. Yang kedua memperhatikan tanda pada barang bawaan tamu tersebut. Apakah ada tanda di sway up-nya, ada tanda fragile-nya, dan lain sebagainya. Arti-artinya sudah Ibu berikan waktu di kelas 10 ya, apa itu di sway up, atau itu fragile, apa itu keep dry, dan sebagainya. Yang ketiga, barang pecah belah hendaknya diangkat dengan hati-hati dan juga tidak boleh dibanting. Udah, Ibu lanjutkan. Nah, yang kedua. Bila menaruh barang dalam troli atau menyimpan barang pada tempat penyimpanan barang, harus diperhatikan hal-hal berikut ini. Taruhlah barang yang paling besar atau paling berat di bagian paling bawah, kemudian di atasnya baru ditaruh barang yang lebih kecil atau barang yang ringan. Nah, teknik meletakkan barang bawaan tamu sudah Ibu sampaikan waktu di kelas 10. Ada 3 tekniknya. Nanti akan Ibu tanyakan kembali. Menaruh barang yang berat di bagian bawah, kemudian yang ringan di atasnya, dan lain sebagainya. Itu sudah pernah Ibu bahas di kelas 10. Ya. Yang ketiga, barang bawaan tamu agar tidak tertukar diberi tanda atau disebut dengan legate tag. Nah, di legate tag itu dituliskan nama tamu dan nomor kamarnya sehingga mudah untuk dikenali dan juga tidak akan tertukar. Ya, yang keempat, pergunakanlah kereta barang atau trolley cart bila membawa barang-barang dalam jumlah banyak. Seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya, kalau cuma bawa 1 suitcase tidak perlu menggunakan troli. Tapi kalau suitcase yang dibawa berjumlah 6 atau 7 biar sekali jalan, silakan dipakai trolley cart-nya atau troli kereta barangnya. Ya. Baiklah, waktu sudah menunjukkan 10.39. Ibu akan lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya mengenai teknik umum penanganan barang bawaan tamu. Sebelumnya sudah pernah Ibu bahas waktu di kelas 10 penanganan barang bawaan tamunya. Apa itu expand, apa itu limiting expenses, apa itu stacking teknik, apa itu lifting teknik. Itu sudah pernah Ibu bahas, silakan dibaca-baca kembali nanti bukunya, karena pertemuan berikutnya akan Ibu bahas kembali. Ya. Baiklah, itu hal-hal yang kita bahas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ingat, cek e-learning-nya, cek materi di sana, kemudian silakan dikerjakan tugasnya dengan baik. Kalaupun nanti ada pertanyaan, silakan chat Ibu secara pribadi, boleh. Atau chat Ibu di e-learning, silakan juga. Ya, baiklah, sampai di sini Ibu akhiri pertemuan kita yang kedua. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.